Ya, shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan kita, mari kita tunduk hati, kita berdoa. Bapa kami berdoa Tuhan, buat hari ini. Terima kasih buat cinta kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah habisnya Bapa. Bapa kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami hidup di dalam Tuhan dengan kesetiaan kami Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang tidak Tuhan tolong dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi satu hal yang baik dalam hidup kami, mengubah langkah hidup kami, dan kami bisa mengerti dan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya akan mengambil satu tema kecil, yaitu dengan tema berkat kesetiaan. Ya Bapak Ibu, kalau kesetiaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keteguhan hati berpegang teguh kepada janji Tuhan atau taat. Keteguhan hati dan taat itu tidak mudah diombang-ambingkan, tetap teguh. Jadi patuh kepada apa yang kita lakukan atau dalam sesuatu yang diberikan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Nah, kenapa dalam hidup orang percaya kesetiaan itu sangat-sangat penting dan perlu kita tunjukkan atau kita lakukan ketika kita memiliki hubungan atau hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat bahwa di dalam Hosea 6 ayat 6a berkata, Hosea 6 ayat 6a berkata bahwa sebab Tuhan menyukai kasih dan kesetiaan. Ya, sebab Tuhan menyukai kasih dan kesetiaan. Nah, karena Tuhan menyukai kasih setia, karena Tuhan sendiri adalah kasih, dan kasihnya itu Dia tunjukkan lewat kesetiaannya sampai akhir Dia di kayu salib. Itu menjadi satu bukti bahwa kasih yang Dia miliki, Dia tunjukkan lewat kesetiaannya untuk menebus dosa kita. Dan oleh sebab itu, kesetiaan itu harus kita miliki dalam hidup orang percaya sebagai orang yang telah dipilih Tuhan. Nah, kita lihat bahwa dalam hubungan kita dengan Tuhan, kesetiaan itu sangat penting, karena kesetiaan kita dengan Tuhan menjadi bukti kita mengasihi Tuhan itu sampai sejauh mana. Apakah kita mengasihi Dia hanya pada saat kita diberkati atau kita dipulihkan, atau kita mengasihi Dia karena Dia adalah Allah yang kasih dan setia dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita lihat bahwa poin di dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4 berkata bahwa janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita lihat bahwa di sini dikatakan bahwa janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada leher karena dan pada loh hati kita. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa karena Tuhan sendiri adalah Allah yang setia, ya, Allah yang penuh kasih, dan Dia telah tunjukkan itu lewat kehidupannya ketika Dia ada di dunia. Bahkan penyertaannya dalam kehidupan kita pun tidak pernah berhenti sampai saat ini. Itu menunjukkan bahwa Dia tetap Allah yang penuh kasih dan Allah yang setia dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam suatu keluarga atau dalam suatu keluarga atau dalam suatu pekerjaan, ketika ada orang yang setia melebihi yang lain, pasti kita akan lebih melihat bahwa dia ini yang lebih setia, dia ini yang lebih patuh. Berarti ada kasih yang lebih dalam kehidupan kita untuk orang tersebut. Nah, kita lihat bahwa contoh poin yang pertama, dikasihi Tuhan, ya. Berkat orang yang setia adalah dikasihi Tuhan. Contoh Daniel 9 ayat 21 itu berkata bahwa Daniel 9 ayat 21, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Ayat yang ke-23,
ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa berkat orang yang setia adalah dikasihi Tuhan. Ya, contoh Daniel. Ketika Daniel berdoa, langsung datanglah malaikat Gabriel untuk mengajar dan memberitahu, bahkan menjawab doa Daniel. Daniel orang yang dikasihi Tuhan. Terbukti ketika Daniel berdoa, Tuhan langsung menjawab lewat utusannya malaikat Gabriel. Kenapa? Kembali lagi, karena Tuhan menganggap Daniel orang yang setia, dan kesetiaannya, maka Daniel dikasihi Tuhan dan layak mendapat berkat dari kesetiaannya. Hari ini kita pun sama. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita setia bersama Tuhan, banyak hal yang kita lewati. Tapi ketika kita setia bersama Tuhan, yakinlah bahwa kesetiaan kita itu ada berkat. Yakinlah bahwa kasih Tuhan itu senantiasa selalu menyertai kehidupan kita orang percaya. Poin yang kedua adalah berkat orang yang dikasihi Tuhan dipandang Allah dan manusia. Kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 4 itu berkata bahwa ada kata pandangan Allah dan manusia. Ya, pandangan Allah dan manusia. Engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dipandang artinya diperhatikan. Seperti contoh Daniel, dipilih, diperhatikan Allah dalam pantauan Allah, seperti juga Daniel pun dipandang raja. Jadi Daniel bukan hanya dipilih Allah, dipandang Allah, diperhatikan Allah, tetapi ketika dia setia bersama dengan Tuhan, dia pun dipandang raja. Sekalipun pada awalnya dia menolak untuk menajiskan dirinya dengan minuman anggur yang diberikan oleh raja tersebut. Tetapi kita lihat bahwa ketika dia tetap setia menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya, kita lihat bahwa ketika dia setia, dia tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Bukan hanya dia diperhatikan Tuhan, bukan hanya dia dipilih Tuhan, tetapi dia pun diperhatikan raja, diberikan fasilitas dengan sebagainya. Tetapi ingat bahwa kesetiaan itu ada di akhir, bukan ada di awal atau di pertengahan. Nah, kita lihat bahwa bagi Daniel yang terutama dalam hidupnya adalah kesetiaannya kepada Allah. Sekalipun Daniel harus menolak perintah raja, ya, tapi kita lihat bahwa jangan sampai kita sebagai orang percaya kita lebih mengutamakan kesetiaan kita kepada manusia sampai kita melupakan Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi kita pun sebagai orang percaya yang sudah dipilih Tuhan di dalam pelayanan, sudah mengenal Tuhan, kita tetap harus menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tetap harus setia bersama dengan Tuhan, maka kita akan mendapat diperhatikan oleh Allah. Kita akan terus memelihara kehidupan kita. Sama hal juga dengan kita orang percaya. Jika kita ingin mendapat berkat, kita harus setia dengan Tuhan. Keadaan apapun boleh kita tunjukkan, tetap setia bersama dengan Tuhan. Mau berkat, mau kita terima pun tidak boleh menggoyahkan iman kita. Selalu hidup bersama dengan Tuhan, karena kita percaya bahwa kesetiaan kita Tuhan pasti perhatikan, Tuhan pasti pelihara. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti cukupkan lewat pekerjaan atau lewat orang-orang di sekeliling kita. Memang kita punya kelemahan, tapi jangan pernah menyerah kepada kelemahan, tapi atasilah kelemahan kita dengan kesetiaan dan perjuangan. Karena Tuhan tidak pernah menetapkan hidup seseorang atau nasib seseorang kaya atau miskin, tapi semua kembali lagi bagaimana kita terus setia bersama dengan Tuhan, berjuang menembus tembok-tembok kelemahan agar kita tetap menjadi berkat dan kita pun bisa diberkati oleh kesetiaan kita bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu di Tuhan, ini adalah 2 poin yang harus kita ingat, bahwa berkat dari kesetiaan kita itu kita dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah kita ada dalam pandangannya Tuhan. Jadi jangan pernah takut, Tuhan Yesus menyertai. Mari kita tunduk kepala,
Dan kita berdoa, Bapa kami yang di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap melakukannya. Mari dekapkanlah tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang masih memerlukan doa dan sebagainya, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.